secara gamblang, secara cepatnya ya. Iya. Jadi kalau untuk tenaga tata usaha di SMP 5 itu ada 4 orang, rata-rata 1 orang tenaga itu bertanggung jawab untuk 2 bidang, bahkan lebih, dan lebih daripada 2. Contoh, bendahara bos itu sekaligus merangkap sebagai kepala tata usaha. Nah, kemudian bendahara gaji merangkap juga bagian beasiswa. Nah, kemudian untuk operator dapodik merangkap juga sebagai guru. Nah, kemudian ada satu lagi mengenai kepegawaian. Kepegawaian ini juga berhubungan dengan sarana dan yang berhubungan dengan di sekolah ini. Jadi apapun yang kita butuhkan, kita bisa meminta menghubungi salah satu pegawai yang juga berhubungan dengan kepegawaian. Ada siswa nanti di sini yang mau pindah, atau ada siswa baru di sini yang akan pindah. Kepegawaian tadi nanti yang akan menyiapkan filenya, datanya. Kesiswaan juga masuk bagian Pak? Iya, dia juga bagian dari wakil kesiswaan. Dia bagian dari kesiswaan. Kalau di sini wakil kepala sekolah kan ada 2. 1 wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 1 bagian kesiswaan. Yang 2 ini juga merangkap. Kurikulum nanti akan bergabung dengan bagian humas. Kesiswaan nanti akan bergabung dengan sarana. Nah, makanya nanti yang di TU kan ada tadi pegawai yang staf yang memegang masalah kepegawaian sekaligus sarana. Berarti dia nanti akan juga harus konfirmasi, akan berhubungan selalu dengan wakil kesiswaan. Nah, itu. Sebenarnya ada satu lagi yang menjadi bagian dari tata usaha di SMP 5 ini, yaitu mengenai perpustakaan. Di pustaka juga ada, kita tempatkan di sana 2 orang, staf nanti. Dia melayani selain siswa yang akan memberikan buku, meminjamkan buku, guru juga seperti itu. Nah, dan di waktu-waktu tertentu, momen tertentu nanti, yang mengenai beasiswa tadi, pegawai yang pustaka tadi juga ikut membantu. Karena ada momen-momen tertentu, yang bendahara gaji tadi kan satu juga bidangnya dengan kesiswaan. Nah, dia di momen tertentu dia agak sibuk, makanya bagian kesiswaan dia minta bantu kepada kawan pustaka. Pustaka ini, kenapa yang bersangkutan ini kita bantu untuk bagian beasiswa? Karena biasanya waktu-waktu dia sibuk itu hanya 2 kali 1 tahun. Nah, 2 kali setahun. Kapan itu? Pertama, waktu tahun ajaran baru. Yang kedua, mau tutup tahun ajaran. Siswa mau minjam buku, siswa mau mengembalikan buku. Itu sibuk itu. Nah, di luar itu nggak terlalu sibuk. Nah, itu makanya. Kalau yang perpus tadi kan ada 2 tenaga Ya. perpustakaan Pak. Itu udah masuk dalam paket tadi Pak? Bisa? Beda lagi? Kalau di bidang itu sebenarnya dia satu, tapi tempat kerjanya beda. Kalau kita lihat di schedule-nya, bagannya ya apa istilahnya, strukturnya sama, dia bagian dari tenaga tata usaha. Cuman karena dia bidang lokasinya berbeda, di pustakanya dia tersendiri pula. Jadi ada sub kecilnya di sana. Kalau kita bawakan kepada dinas pendidikan, kantornya itu Cakdinnya ada sana, cabang dinasnya. Jadi cabang dinas tata usaha ini ada satu lagi, itu bagian pustaka. Nah, itu kira-kira. Berarti Pak, kalau misalnya di urusan keuangan, bagian tiga jauh. empat-empatnya bisa masuk gitu Pak? Kalau ada 4 di TU? Maksudnya membidangi itu. Nah, Sebenarnya kalau kita berbincang masalah keuangan ini, tidak boleh terlalu banyak tenaga. Semakin banyak nanti membingungkan. Contoh, ada salah satu guru yang melahirkan, anggaplah anak pertama atau anak kedua. Kalau status guru itu menjadi PNS, maka anak pertama atau anak kedua yang lahir itu harus masuk dalam tanggungannya, dalam gajinya. Makanya harus 1 orang nanti yang bidangi itu. Kalau misalnya ditambah lagi, nanti membingungkan nanti. Membingungkan bagi guru yang melahirkan tadi. Saya mau menghubungi siapa nih? Nah, karena ibu ini, ibu itu, atau apa ini? Nah, makanya 1 aja. Khusus masalah keuangan. Kayak yang lain sebenarnya bisa bantu-bantu. Nah, makanya di sekolah-sekolah SMP negeri ini, kalau swasta itu lain ya. Memang orangnya kalau bisa dia ada 1 guru nanti atau 1 staf yang membidangi bendahara bos, maka untuk selanjutnya dia terus, supaya semakin paham dan dinas pendidikan nanti tidak kewalahan nanti untuk memberikan pembaruan-pembaruan, karena lama mereka sudah paham. Kalau tukar-tukar orangnya nanti yang lama aja belum paham, baru-baru yang baru kan. iya.
membidagi masalah BOS ini hampir setiap tahun, setiap semester tuh ada lagi aplikasi-aplikasi baru, berubah terus. Nah, seperti itu di lapangan. Berarti bisa sebenarnya secara keseluruhan aja TU aja nanti ya Pak. Ya boleh. Soalnya kan TU itu pasti mengalami perubahan tiap tahunnya ya Pak. Perubahan maksudnya perubahan tanggung jawab atau gimana? Misalnya kalau sekarang ini kan dampak perubahan itu dari COVID Pak. Oh gitu. Itu tentu dari segi pelayanan ataupun cara pekerjaan kayak Bapak bilang tadi, secara teknis atau sistem teknologinya pasti berubah dengan cara kan Pak. Atau dia pakai ada disediakan atau ada itu Pak apa namanya kayak aplikasi atau web yang digunakan sama TU. Ada setiap TU itu menggunakan apalagi operator-operator. Iya, Operator BOS, kemudian bendara BOS, operator depodik, bendara BOS, termasuk bendara gaji dia pakai aplikasi itu. Iya. Harus pakai itu. Contohnya kayak gini. Ada siswa yang guru lah. Ada guru yang naik pangkat, kenaikan gaji berkala. Nah, aplikasi untuk itu tidak perlu buat baru lagi, sudah ada itu, tinggal mencari di mana filenya, foldernya. Jadi yang guru, staff yang mengurusi itu tidak kewalahan karena sudah ada di dalam programnya. Jadi kalau yang namakan yang kebutuhan aplikasi web segala macam itu, mau tidak mau siap tidak siap harus ada tuh di tiap sekolah. Ya, Itu berarti Pak yang kalau perubahan baru ini belum ada atau ada Pak? Perubahan maksudnya ini yang berhubungan dengan COVID. Sebenarnya kan organisasi itu pasti ada perubahannya kan Pak. Adanya COVID atau nggak ada COVID kan pasti ada perubahan. Oh iya, ya. Perubahan tanggung jawab mungkin ya. Kalau perubahan teknologi udah pasti itu. Mereka sudah harus mau tidak mau siap mereka harus siap dengan perubahan teknologi, perubahan pelayanan, terutama aplikasi yang mereka gunakan dalam dunia kerjanya. Tapi kalau untuk tanggung jawab di sini untuk bendahara posisi jabatan masing-masing itu udah lama tidak berubah. Nah, kenapa tidak kasih perubahan? Kalau misalnya terjadi perubahan, maka yang baru ini akan mempelajari ulang lagi belajar. Nah, contohnya seperti yang terjadi antara bendara BOS dengan bendara gaji ini. Dulunya mereka tidak bendara BOS bendara gaji, staf biasa tuh. Tapi oleh pimpinan yang lama, kepala sekolah sebelum Bapak, dikasih perubahan. Nah, jadi 1 tahun pertama itu atau 6 bulan pertama mereka belajar dulu itu. Mungkin kita perkecil skopnya nih. Perubahan maksudnya yang apa maksudnya? Perubahan itu kan banyak Pak. Misalnya dari segi pelayanan itu berubah. Oh, mannernya ya. Asas pelayanan. Oh iya beda. Itu menyesuaikan dengan situasi. Di luar COVID pelayanannya mungkin tidak sebegitu. Tapi di saat COVID ini segala sesuatunya memang harus online semuanya. Contohnya kayak ini aja, beasiswa nih. Barusan pagi ini masuk WA, masih ada beberapa siswa yang belum mengaktifkan buku rekening bank. Itu memang lewat WA aja. Dan staf yang di TU ini ngasih tahu kepada anak-anak yang belum mengaktifkan buku rekening bank juga lewat WA aja. Dan itu pun juga dikasih tahu kepada walas-walas. Mana tahu ada di antara siswanya nanti yang belum mengaktifkan. Itu sudah pasti itu menyesuaikan dengan situasi ya. Kalau misalnya apa Pak, dari ini Pak, dari cara sistem pekerjaannya gitu Pak. Ya. Misalnya kan ada, misalnya dari pemerintah atau dinas pendidikan harus menggunakan aplikasi ini untuk melakukan misalnya itu kayak memasukkan data siswa. Ya betul. Untuk di sekolah kita kan sudah dilengkapi dengan WiFi. Jadi di kawan-kawan di di ruang TU itu di laptopnya itu sudah digabungkan dengan kabel LAN. Jadi apapun aplikasi baru, apapun informasi baru atau data yang diminta itu bisa ada kabel LAN ini. Nah, kita sangat-sangat terbantu dengan teknologi itu. Kalau dulunya sebelum terpasang itu, terinstall itu, kawan-kawan bendara BOS ini atau bendara gaji ini, pokoknya status bendara lah, itu harus pergi jauh-jauh ke sekolah lain yang memang dilengkapi dengan itu. Atau ke kantor dinas pendidikan atau ke kantor balai kota. Karena mereka tiap sebentar sosialisasi aplikasi ini supaya penggajian, supaya dana BOS mudah lancar. Nah, ini biasa tuh lah. Kalau yang berhubungan dengan teknologi. Tapi sebelum Pak masuk pada pertanyaan selanjutnya, tolong kasih tahu dulu apa sebenarnya judul skripsinya. Nilai itu Pak, kesiapan menerima program organisasi
kesiapan. Ulang lagi, kesiapan menerima perubahan organisasi di masa pandemi oleh tenaga ahli sekolah. Variabel Y-nya itu perubahan tuh. Ya. Jadi sebenarnya Ya kan? sebenarnya cari tahu dulu apa aja yang berubah selama pandemi ini. Itu tanpa ada program itu emang udah pasti ada perubahan. Ya. Jadi dalam membuat sebuah judul itu kita ketahui dulu apa variabel X, apa variabel Y. Kalau untuk skripsi itu variabel X-nya itu 1. Kalau untuk tesis variabel X-nya 2. Y adalah sebuah pertanyaan atau sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Apa obatnya? Yang variabel X ini. Dengan adanya X ini, maka Y ini bisa teratasi. Nah, itu. Kita bedah dulu ya. Kita buka dulu supaya lebih paham nanti. Supaya soalnya nanti tidak kewalahan ketika dosen bertanya. Ini Pak, maaf, bukan Pak mendikte, bukan. Malah Pak memberikan ilmu dan trik nanti supaya lebih lancar nanti ujiannya. Nah, dulu waktu Pak penyusunan tesis kayak itu. Kami dimantapkan dulu persiapan untuk menyiapkan judul. Nah, ini beberapa contoh apa yang maksud dengan variabel X, apa yang maksud dengan variabel Y. Y ini adalah sebuah penyakit, sebuah permasalahan. Nah, X adalah jalan solusinya atau obatnya. Makanya digabungkanlah dua kata ini supaya lahirlah sebuah judul. Dari judul itu orang bisa nanti mengetahui dengan adanya jalan ini maka terselesaikanlah permasalahan ini. Dengan adanya Y ini, dengan adanya variabel X ini, maka selesailah permasalahan yang dialami oleh Y ini. Y dari barusan informasi yang Pak terima dari Sonya bilang perubahan itu X-nya itu Siapaan dari tenaga itu. ya, tapi ada teknologi informasinya tadi. Ya, nak. Sebenarnya kemarin masih menduga-duga aja Pak. Kan Oh, gitu. Teknologi kan Ya. sekarang perubahan teknologi yang makin Ya. apa gitu Pak. Coba ulang lagi judulnya. Kesiapan menerima perubahan organisasi di masa pandemi bagi tenaga ahli sekolah. Perubahan Iya. masa pandemi sekolah itu pelengkap itu. Iya Pak. Perubahan. Kesiapan itu masih umum tuh. Iya. Masih ambigu tuh. Dosen saya nanti akan banyak pertanyaan sana. Banyak Pak. Nah, fokuskan kesiapan itu kesiapan yang mana? Kalau saran Pak tuh kesiapan dalam menyiapkan IT. Kemampuan IT guru di sekolah atau tenaga staf selesai. Jadi kita fokus, kita orang lingkupnya itu kita perkecil. Kalau kesiapan saja perubahannya itu masih ramai. Perubahannya mana? Perubahan perilaku kah? Perubahan berhubungan dengan IT, perubahan dalam budaya kerja, perubahan dalam kesiapan fisiknya. Karena pandemi ini kadang-kadang orang dituntut bekerja ekstra walaupun tidak harus di sekolah, WFO kan, WFO, WFH. Nah, itu banyak perubahan itu. Nah, itu salah satu. Kan untung kita bertemu nih, misalnya Pak, bisa kita bincang. Mana tahu nanti dosen mempertanyakan itu. Perubahan seperti apa gitu. Nah, perubahannya itu nanti diapain ya? Dispesifikasikan kemana? Khususkan yang mana? Itu sebenarnya tuh menjajah dulu satu sekolah. Apa perubahan yang lebih menonjol pas selama COVID ini gitu. Kalau di sekolah apa? Sebelum beberapa bulan belakang ini di ruangan tata usaha itu salah satu perbedaannya dengan sekolah lain, bukan perbedaan, sama aja dengan beberapa sekolah lain. Apa kesamaannya? Guru itu atau bendahara itu harus berjibaku dulu mencari-cari tempat sinyal yang kuat, karena dia mengandalkan wifi, mengandalkan gelombang. Karena di timur nih agak susah gelombang usaha ini, mohon maaf tapi ini realita. Apalagi karena Istanbul kan yang tampun. Kalau putih ini atas bukit ya. Yang ketiga. Akhirnya itu Pak kenali. Jadi Pak cek apa sebenarnya yang jadi masalah ini. Kenapa laporannya susah sekali? Oh, ini susah mencari Pak. Kadang kami sudah bekerja sampai sore, bahkan sudah lewat asar kami masih ini Pak. Oh, ternyata ini ya. Makanya itu di belakang kawan saya ini ada apanya? Ada hotspotnya. Itu Pak kasih kabel LAN ke sana, Pak cari orang yang memang ahli di bidang IT supaya dia bisa menyambungkan kabel LAN sana, bisa langsung ke beberapa laptop Bang Kuantel.
Alhamdulillah sejak itu terpasang, laporan-laporan yang berhubungan dengan keuangan sekolah untuk guru, untuk siswa, untuk laporan bos itu bisa terbantu, bisa lebih cepat. Jadi sama seperti nawacita Presiden Indonesia ini dipangkas, dipermudah, dipercepat. Kalau biasanya pelabuhan itu bongkar muatan itu sekian jam, sekian hari ya. Oh ini ternyata mudah bisa mengurangi waktu dan biaya. Kalau misalnya tidak ada terjadi perubahan, maka salah satunya yang akan membengkak itu biaya. Kawan-kawan yang bekerja sampai sore itu tidak mungkin mereka nak makan dan minum. Nah, mereka manusia biasa, untuk mereka bekerja hanya merasa lapar, kecapean dan haus. Tentu mereka juga membutuhkan asupan makanan. Ya. Nah, tapi dengan adanya kabelan bisa dengan cepat, bisa komunikasi dengan kawan di sekolah lain yang juga menghadapi hal yang sama dengan cepat dan lebih sederhana. Itu hanya membutuhkan sedikit dana dan orang yang memang ahli di sana. Tidak perlu panjang. Itu adalah bagian dari perubahan itu, IT itu. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan sekolah-sekolah besar seperti SMP 1, SMP 4, tentu kita nggak sama. Karena mereka sekolahnya sekolah besar, siswanya juga lebih banyak, staf tata usahanya pun lebih banyak. Nah, dan itu pun mereka jauh-jauh hari memang sudah melengkapi dengan sarana IT-nya atau kabelnya atau jaringannya. Kita sekolahnya nggak terlalu besar, tapi kita lengkapi minimal sama, kalau tidak menyamai, setidaknya kita sudah melakukan hal yang sama dengan sekolah besar. Iya. Berarti selama COVID ini itu tuh udah semua serba teknologi dari tempat komputer semua. Oh sudah, itu kalau yang masalah komputer atau laptop sudah sebelum COVID pun ini yang ada di sekolah ini sudah memakai komputer dan laptop. Kalau di sini tidak hanya itu, termasuk juga lengkapi dengan printer. Jadi sana juga lengkapi dengan printer yang punya berencana satu orang pegawai punya laptop, satu printer di TU itu. Tapi sekarang yang baru tersedia satu orang pegawai, satu laptop atau satu komputer. Nah printernya sudah dilengkapi dua baru, karena mereka berempat, jadi satu berdua. Nah, mereka kan tidak selalu mencetak, itu memprint, bisa bergantian. Nah, itulah. Perubahan teknologi yang lebih spesifik ya Pak. Itu yang pertama. Kemudian Bapak kan di sini kan bisa dibilang baru sampai 2 tahun, 1,5 tahun. Di awal-awal Pak di sini, Bapak mengumpulkan kawan-kawan di tata usaha, undang ke ruangan kepala sekolah ini. Itu Bapak menyampaikan mereka ini visi-visi ya Pak, visi misi ya Pak. Kalau sebagai kepala sekolah biasanya kalau Pak memimpin ini salah satunya. Salah satunya yang jadi ciri khas Pak, bahkan ini menjadi bagian dari judul skripsi ya Pak. Tesis Pak. Ada berhubungan dengan insentif. Insentif itu bagian dari judul tesis Pak. Kepemimpinan yang dihubungkan dengan insentif. Nah, kawan-kawan ini kalau orang Minang nih pasti tahu dengan pepatah titik atau kata-kata mutiara, tambah sabuk tambah minyak. Tahu maksudnya? Tambah sabuk tambah minyak itu ada apresiasi atau ada hadiah kecil bagi mereka yang mau bekerja tepat waktu, mau bekerja lebih, mau bekerja yang sesuai dengan yang keinginan pimpinannya. Dan apresiasi atau hadiah itu tidak selamanya dihubungkan dengan uang atau benda dalam bentuk atau hadiah dalam bentuk benda. Insentif itu salah satunya dengan mengucapkan terima kasih, dengan mengucapkan kalimat kata-kata yang bagus, kata-kata yang bisa membuat orang yang mendengarkan itu merasa dihargai. Itu juga bagian insentif. Sebagai contoh aja, di beberapa sekolah mungkin ya ada mungkin kawan-kawan TU yang tidak datang sama dengan kawan guru. Kalau di sini apa hargai amat sangat tuh kalau ada kawan TU yang datang lebih awal daripada guru. Wah, itu luar biasa itu. Itu jarang itu. Biasanya ada kayak itu. Oh udah datang ya Bu. Udah lihat absennya, udah datang daftar hadirnya tuh 15 menit lebih awal. Itu luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih. Dan hadiah-hadiah lainnya itu sebenarnya bervariasi. Ada yang dalam bentuk cemilan. Nggak perlu mahal, itu juga bagian insentif itu.
Dan sembilan itu tidak untuk satu orang, ke semuanya. Tapi ketika mereka mengkonsumsi itulah, barulah kita bilang, oh sebenarnya ini adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih untuk ibu itu. Tapi supaya yang lain juga bisa ikut makannya, makanya ini agak diberikan juga untuk yang lain. Oh gitu ya Pak. Karena ibu itu sudah menyelesaikan dengan tepat waktu. Itu juga bagian perubahan. Dan Bapak sebagai pimpinan sekolah, Bapak selalu mencari apa rasanya yang bisa dilakukan oleh ibu itu yang sebenarnya tidak bagian dari pekerjaannya. Sebagai contoh, operator dapodik tadi, dia sebenarnya guru. Ternyata dia bisanya di operator dapodik. Dia operator dapodik, tapi juga bisa mengajar guru. Nah, itu yang juga harus bisa digali oleh pimpinan tuh. Nah, akhirnya guru yang seperti ini atau pegawai TU yang seperti ini, Bapak kasih sebuah insentif. Insentifnya Bapak lebihkan di bagian honornya. Oh nggak sama dia dengan honor yang lain. Karena dia tadi yang tadi tambah sabuk tambah minyak tadi, dia guru juga, operator dapodik juga, kan bertambah tugas dengan tanggung jawab. Makanya wajar aja dia lebih honornya atau gajinya dari guru honor yang lain. Nah itu teman insentif itu. Dan Bapak sangat yakin sekali. Ya real saja, logika saja, bukan munafik saja. Siapapun manusia, kalau dihubungkan dengan insentif pasti tidak ada yang tidak suka. Pasti tertarik kan. Nah, walaupun insentif itu tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk barang. Terima kasih. Atau Bapak bilang dengan kata-kata biasa saja. Saya apresiasi sekali sama ibu, sama Pak, karena nampaknya sudah menyelesaikan dengan waktu laporan ini, tugas ini, pekerjaan ini, data ini. Itu udah bagian insentif. Nah, itulah bagian dari tesis Pak. Dan Bapak pun penelitiannya juga di seluruh SMP negeri. SMP negeri di Payakumbuh ini kan ada 10. Ke 10-nya Pak masuk. Nah, masuknya 10-nya. Dan Bapak sudah menyiapkan anketnya, kuesionernya. Dan Bapak minta tolong ke guru-guru untuk mengisi itu. Nah, ini kertasnya, ini rollnya, ini penanya. Udah selesai gimana? Ya ambil aja pena, rollnya, apa segala macam. Makasih ya Pak. Ini juga bagian insentif. Nah, kalau kita hubungkan berapa lah harga pena itu saja. Karena terlalu mahal. Tapi karena kita menyampaikan dengan itu, mereka merasa dihargai. Tanpa perlu mereka memakai pena mereka sendiri. Walaupun tidak itu bisa dibilang kesannya murah, tapi itu akan terasa berbeda kita dengan orang lain. Kita minta tolong, kita hargai orang. Itu insentif sekaligus cepat terima kasih. Jadi soalnya tadi tanya ya, apakah sebelum corona pun juga apa tadi sudah ada teknologi pakai? Sudah. Ini jawabannya sudah semua. Dan perubahan apa lagi yang dibutuhkan? Salah satunya dengan apa? Yaitu perubahan manner. Manner itu artinya tingkah laku. Itu bahasa Inggris ya, manner. Bapak satu bahasa Inggris. Nah, makanya kadang-kadang Pak campur-campur. Jadi termasuk perubahan dalam pelayanan itu sudah jauh-jauh hari Pak getolkan sama bagian TU itu. Kalau datang ke sini tamu, orang tua siswa atau orang di dinas pendidikan atau siapapun lah yang mencari guru, mencari kepala sekolah, mencari wakil sekolah atau berhubungan dengan TU, maka kita perbaiki salah satunya yaitu ucapan-ucapan kita. Apa yang bisa dibantu Pak, Bu? Makanya Pak tadi bilang itu kan, ketika soalnya anak kawan masuk dan bisa dibantu. Karena pemimpin yang akan pertama dilihat orang. Nah, itu yang akan ditiru orang. Kan bisa saja bilang, "Semangat tuh, acara ada itu." Iya. Nah, tapi Bapak berusaha untuk bersifat profesional. Beda kalau datang ke sini ponakan Pak bisa aja Pak ngomong kayak itu. Nah, itu. Jadi perubahan itu skill harus berubah. Skill ya, apalagi sekarang musimnya sekarang musim seperti itu, musibah dan masalahnya corona. Tentu kita skill ditambah, diperbarui. Kemudian paradigma berpikir, kalau dulunya kita informasi bisa aja dari kepala sekolah nyampaikan ke TU nanti bisa aja pergi ke kantor guru. Pak Ibu ada informasi. Sekarang nggak zamannya kayak gitu lagi. Buat aja langsung di dalam WA-nya. Nah, itu pengaruh positif dari corona ini. Dan tidak hanya informasi yang diketik, termasuk aplikasi baru pun bisa kita kirimkan pada kawan-kawan tanpa bertatap muka dengan melalui gadget ini. Mereka tentu mensinkronkan dengan laptopnya masing-masing lewat WA web.
nanti misalnya ada daftar pelajaran baru, ya buka aja di web tanpa pakai kertas. Jadi buka paradigma berpikir. Kalau sekarang bukan zamannya lagi mengajar tatap muka langsung, melayani masyarakat langsung dengan tatap muka, langsung aja dengan menggunakan gadget yang ada. Oke, yang pertama skill buka paradigma berpikir, yang ketiga tentu manner atau budi pekerti atau karakter. Nah, itu. Kalau dulu-dulunya mungkin dengan ketus Assalamualaikum, ada orang datang, mengapa? Nah, bukan kayak itu. Mengapa? Dan ada yang bisa dibantu Pak, itu jawab salam dulu ya. Waalaikumsalam. Ada bisa dibantu Pak Bu, dari mana Pak Bu? Nah, kalau orang Minang kan biasanya di awalnya dari mana Pak? Dari mana Bu? Nah, kenapa? Itu tidak salah itu. Bisa aja kita bilang ada yang bisa dibantu Pak Bu. Nah, bisa aja. Itu kan kultur kita, karena orang Minang kan orang-orang kalau baru-baru ketemu di sebuah perkantoran atau sebuah sekolah, orang pasti tanya dari mana lu. Oke, mungkin itu yang mudah bisa bantu ya. Iya Pak. Nah, Terus saya lagi Pak. Ya boleh. Itu misalnya tentang kesiswaan atau keuangan itu masing-masingnya sama kayak penggunaan aplikasi yang baru atau gimana Pak? Oke. Untuk yang kesiswaan aplikasinya dari yang sudah-sudah tidak ada perubahan. Contohnya ada beasiswa masuk, kemudian kita menyimpan data siswa. Rasanya aplikasinya tidak ada perubahan. Tapi kalau yang namanya BOS, dana BOS, uang yang bantuan pemerintah untuk sekolah itu hampir setiap semester, bahkan hampir beberapa bulan sekali berganti berubah. Jadi ada update terus aplikasinya. Mau tidak mau memang tenaga yang membidangi masalah BOS ini memang orangnya harus siap selalu dengan perubahan aplikasi ini. Dalam melakukan dana BOS gitu ya Pak? Ya, dana BOS tuh kalau di sini ibu-ibu itu Ibu Kit namanya, Ibu Drawati, sekaligus tata usaha kepalanya dia. Nah, ibu itu tiap sebentar mengikuti pelatihan, tiap sebentar mengikuti perubahan pengguna aplikasinya. Dan rata-rata SMP 1 sampai SMP 10 orang yang membidangi masalah BOS itu orang memang harus siap dengan perubahan aplikasi, siap dengan fisiknya, siap dengan tenaganya. Kadang mereka melakukan perubahan itu di kantor dinas, kadang di kantor balai kota, kadang di sekolah lain yang memang jaringannya memang cepat sana ya, tidak lelet. Kayak di 98 sampai 1 itu cepat ya. Biasanya mereka di sana. Kalau di sini memang sudah pakai kabel LAN ya, tapi karena wilayah timur kan tidak tahu Pak ya. Dulu Pak di utara cukup kuat di sana. Oke, ada lagi pertanyaan? Siapa nama kawannya? Ayu Pak. Ayu, tolong diisi juga buku tamu. Itu buku tamu. Coba lihat judulnya apa? Judulnya ada pembinaan enggak? Kalau pembinaan berarti bukunya bukan yang itu, yang ini. Buku tamu kan bukan pembinaan pengawas kan? Atau umum, silakan diisi. Buat nama instansi. Nah, itu perlu itu. Kan orang administrasi AP kan? Kalau orang AP harusnya lengkap ADM-nya. Oke, ini kawan-kawan guru udah datang. Ya. Kalau gitu nanti maksudnya kan lagi ngurus surat observasi Pak. Ya boleh. Nanti kan kalau observasi kan wawancaranya langsung ke Dekmun. Oh ya boleh, nanti Pak bilang nanti. Ya Pak. Jadi boleh? Ya boleh. Silakan ya. Bapak juga ini udah nggak ada lagi, boleh diapain? Di stop kan? Karena terekam.